Terserah, udah. Mana Cak? Dengar Cak ya. Kau mik luar kan? Mik luar. Mana musuh? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali Allah berikan kepada kita kemudahan untuk bisa bertemu di majlis kita, majlis ilmu, majlis tafsir kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan. Salawat dan salam kita ucapkan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga ucapan ini tersambung kepada keluarganya, kepada anak dan keturunannya, serta para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan bahkan jiwa mereka, dan kepada siapapun yang setia dan istiqamah di atas jalan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati fiddin, malam ini kembali kita melanjutkan pembahasan tentang surat Abasah. Surat Abasah, surat yang ke-80 dari Al-Quranul Karim. Pada malam ini kita melanjutkan tentang bagian yang kedua dari maqta' surat Abasa, yaitu ayat yang ke-17. Sebelum kita memasukinya, ayat yang ke-33 berbicara tentang hari kiamat dan terbaginya manusia pada hari itu kepada dua golongan, dan pada hari itu terputuslah semua ikatan sosial yang ada di dunia ini. Orang-orang yang terdekat dengan kita diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari siapa? Orang tua, anak, istri, keluarga, semuanya terputus hubungannya. Nah, sebelum Allah merincikan tentang keadaan dan dahsyatnya hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala katakan qutilal insanu ma akfara. Kata qutila di sini disebutkan ta'ti fil Qur'anil Karim katsiran, sangat banyak kata para ulama. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, sangat banyak datang kalimat ini. Para ulama may yaqulu inna ma'naha al-la'n. Kata-kata qutila itu diartikan sebagai laknat, celakalah manusia, alangkah kufurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata qutila diartikan oleh para ulama dengan kata la'na, terlaknat, celaka. Siapa? Manusia yang bagaimana?
yang sangat besar kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram rahimakumullah, qutilal insan, qala ba'dul ulama, manusia yang celaka ini yang mana? Al-murad bi huna, yang celaka itu, yang binasa itu al-kafir. Huna al-insan di sini siapa? Orang-orang kafir. Ya, qutila al-muradu bil insani huna al-kafiru khasa. Orang kafir yang secara khusus disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini. Walaysa kullu insan, bukan semua manusia celaka, bukan seluruh manusia terlaknat binasa. Tidak. Bal al-insan huna huwal kafir khasa. Orang kafir secara khusus, ya, bukan semua manusia. Kenapa? Dari mana kita tahu itu orang kafir? Karena kalimat setelahnya, qutilal insanu ma akfara. Orang yang besar kekafirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram, maka di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ma akfara, wa yuhtamal an yakuna al-murad bil insan al-jins, manusia, li'anna akthar bani adam kuffar kama thabata fil hadis sahih. Bisa maknanya manusia secara umum, karena banyak manusia ini yang beriman dari, banyak manusia ini yang kufur dari yang beriman. Li'anna akthar bani adam kuffar, banyak di antara mereka ini yang kafir. Sebagaimana Allah katakan, ya Adam, Allah berkata di hari kiamat kelak kepada Adam alaihissalam, ya Adam, fayaqulu labbaika wa sa'daik. Adam menjawab panggilan Allah, labbaika wa sa'daik. Fayaqulu lahu Allah azza wa jalla, lalu Allah berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, Naam, Allah berkata kepadanya, ukhruj min dzurriyyatika ba'than ila an-nar. Fayaqulu ya Rabbi wa ma ba'thun nar? Qala min kulli 1999. Nah, di sini sangat banyak orang yang kufur dan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ma akfarahuna, di sini para ulama, ma di sini apa? Huna istifhamiyah, ay ayyu syai'in akfara. Apa yang diingkarinya kepada Allah itu apa? Apa yang dikufurinya kepada Allah itu? Malladhi hamaluhu 'alal kufur. Apa sih yang membuat manusia itu tidak beriman? Apa sih yang membuat manusia itu tidak percaya kepada Allah? Alangkah celakanya dia. Apa yang membuat dia ingkar? Apa yang membuat dia tidak tunduk? Apa yang membuat dia tidak beriman? Padahal Allah yang menciptakan, Allah yang mencukupkan, Allah yang memberikan segala kebutuhannya. Di sini ikhwafillah, ada yang mengatakan istifhamiyah, ada yang mengatakan huna hadza min bab at-ta'ajjub. Ada yang mengatakan ma di sini, kalau dia istifhamiyah, apa artinya? Ayyu syai'in akfarahu. Apa yang membuat dia ingkar, kufur? Nah, kalau ada yang mengatakan min bab at-ta'ajjub, yakni ma a'zama kufruhu, alangkah besarnya kekufuran dia. Wa inma kana kafara al-insan 'aziman li'anna Allah a'tahu aqlan wa ursila ilayhi ar-rusul wa unzila alayhi al-kutub wa amaddahu bi kulli ma yahtaju ila at-tasdiq wa ma dhalika kafara fa yakunu kufruhu 'aziman. Kenapa disebut kekafiran seseorang itu besar, agung? Seperti yang kita sampaikan bahwa Allah memberikan kepadanya akal. Akal diberikan Allah biar dia bisa memahami. Kemudian Allah utus seorang rasul kepada kita. Allah turunkan kita Al-Quran. Allah berikan segala hal yang dibutuhkan, segala hal yang membuat kita sebetulnya kalau kita perhatikan pasti kita akan benarkan apa yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, tetapi dia tetap tidak beriman, maka disebutlah alangkah besarnya kekufuran dia kepada Allah
ma ini istifhamiyah atau at-ta'ajjub. Wal kufur huna yashmal kullu anwa'il kufur wa minhu inkarul ba'ats fa inna katsiran minal kufari kadzabu bil ba'ats wa qalu la yumkin an yub'atsan nas ba'da an kanat idhamuhum ramiman kama qala ta'ala wadrib lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ar-ramim. Ikhwan fillah, maka kekufuran dalam ayat ini maknanya adalah seluruh jenis kekufuran, baik itu dia mengingkari Allah, mengingkari hari kiamat, mengingkari hari berbangkit, hari pembalasan, semuanya masuk dia ke dalam itu. Nah, inilah yang membuat mereka ini dikatakan oleh Allah qutilal insanu ma akfara. Celakalah manusia, alangkah besarnya keingkaran dia, kekufuran dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan, setelah itu Allah katakan min ayyi syai'in khalaqah. Di sini Allah ingin memberikan kepada kita penegasan. Kok bisa kamu kufur? Kamu dari apa diciptakan? Allah ingin kita memahami diri kita. Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan di sini ikhwafillah, min ayyi syai'in khalaqa istifham taqrir. Kenapa? Karena setelahnya Allah katakan, Allah jawab min nutfatin khalaqa. Dari nutfah Allah menciptakan dia. Jadi kita ini terbuat dari nutfah. Asal kita nutfah. Apa sih yang ingin kita sombongkan? Ya, apa yang ingin kita banggakan? Apa yang ingin kita tonjolkan dari kita? Toh semua milik siapa? Allah. Harta yang Allah, ya, harta yang ada sama kita titipan Allah. Ya. Usaha yang kita miliki hari ini itu miliknya asalnya dari Allah. Apa yang kita sombongkan? Tak ada. Kita ini tak lebih memiliki kecuali hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita miliki tak akan selama-lamanya. Yang kita miliki tak sepenuhnya milik kita. Ikhwafillah, min nutfatin khalaqahu faqaddara. Lalu kemudian Allah katakan min nutfatin khalaqahu faqaddara. An-nutfah ya fil asl al-ma' al-qalil, air yang sedikit. Wal murad bi huna ma' ar-rajul ad-dafiq alladhi yakhruj min bain as-sulbi wat tara'ib yulqihi fi rahmi al-mar'ah. Adalah air yang terpancar, ya, yang Allah keluarkan lalu kemudian berada di rahim seorang wanita, lalu kemudian Allah ciptakan dia, kemudian faqaddara, Allah tentukan takdirnya. Ya, semua kita telah ditentukan Allah takdirnya. Ya, takdirnya berapa usianya, takaran rezekinya, ya kan? Sa'idun am syaqiyun, itu semua telah ditetapkan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka di dalam sebuah hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam, inna ahadakum yajma' khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Selama 40 hari itu, ya, masih berbentuk nutfah. Setelah itu alaqah, dia juga 40 hari. Setelah itu mudghah, ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala kirim malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam dirinya, dan diperintahkan 4 kalimat, apa? Menentukan rezekinya, ajalnya, amalnya, atau dia termasuk orang yang sengsara atau bahagia, syaqiyun am sa'id. Ikhwafillah rahimakumullah. Fal insanu, kata Syaikhul muqaddarun, telah ditakdirkan fi batni ummihi min alladhi man alladhi yuqaddiru hadha taqdir. Lalu siapa yang menetapkan takdirnya? Ikhwafillah, wallahu alladhi la ilaha illahu, dialah Allah yang tiada ilah yang berhak disembah kecuali dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan thummas sabila yassara, kemudian Allah mudahkan jalan, thumma amatahu fa aqbara, kemudian dialah yang mematikan lalu dikuburkan. Yang mematikan itu adalah Allah Azza wa Jalla,
ini agar kita sadar ini. Allah ingatkan dari asal usul kita sampai perjalanan kita menujunya. Tsumma idza syaa'a ansyarah. Ya, kalau Allah berkehendak, Allah kemudian ya di sini disebutkan ansyara ay ba'athahu yaumal qiyamah wa yauma an-nusyur liyujazihi ala amalih. Setelah itu Allah bangkitkan kita untuk diberikan balasan. Makanya subhanallah, perkara iman dari hari berbangkit ini perkara yang mesti kita terus belajar, karena banyak sekali orang tidak faham dengan apa yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, makanya orang boleh hidup semena-mena, hidup sesuka hatinya, ya kan? Orang boleh berbuat semaunya. Ya, mau berbuat apa silakan. Mau berbuat adil boleh, mau tak berbuat adil pun boleh. Membela orang-orang yang jahat, orang yang baik di persekusi, orang-orang yang jahat dilindungi misalnya. Silakan Anda menetapkan hukum di dunia ini kepada orang yang tidak bersalah, tapi ingat Anda akan mempertanggungjawabkan ya segala sesuatu di hari kiamat. Tsumma idza syaa'a ansyarah. Jika Allah berkehendak, Allah bangkitkan. Untuk apa dibangkitkan Allah kembali? Di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan liyujazihi ala amali, agar diberikan balasan. In khairan fa khairun, jika beramal baik maka baik. Wa in syarran fa syarrun, namun bila mana amal itu buruk, maka dia akan diberikan balasan yang buruk. Ya subhanallah. Lalu kemudian Allah tabaraka wa taala mengatakan di dalam ayat berikutnya, kalla lamma yaqdi ma amara. Lalu setelah itu setelah Allah mengajak kita untuk melihat kepada asal usul kita, biar kita sadar diri, tidak menjadi orang yang sombong. Hari ini Anda boleh orang hebat, tampan, cantik, ya, kaya raya, boleh, itu rezeki Anda. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingatkan min ayyi syai'in khalaqahu. Ya, maka ingatlah dari apa engkau diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah ini Allah ingatkan kita tentang apa yang kita rasakan di dunia ini. Allah katakan dengan nikmat falyanzuril insanu ila ta'ami. Lihatlah wahai manusia kepada makanan kalian. Nah, di sini apa maknanya? Ya, falyanzuril insanu ila ta'ami min aina jaa. Dari mana datangnya makanan itu? Ya kan? Nasi putih itu siapa? Nasi apa lagi? Gulai kambing itu dari mana? Katakan seperti itu. Nasi goreng itu siapa? Dan seterusnya. Min aina jaa, kata Syekh Shalih. Ingat, bukan kita memperhatikan makanan dalam arti kita tengok, bukan itu. Bayangkan, pikirkan dari mana datang ini. Siapa yang menciptakan semua ini? Adalah Allah. Itu maksud daripada ayat ini. Min aina jaa wa man jaa bihi. Siapa pula? Wal ahadun khalaqahu. Adakah orang yang mampu membuat seperti itu? Tidak. Allah suruh kita melihat kepada makan kita yang setiap hari kita makan. Allah suruh tengok makanan kamu itu. Siapa yang punya kuasa itu? Agar kita tahu akan diri kita. Wa yanbaghi lil insani an yatadhakkara 'inda hadhil ayati qaul Allah tabaraka wa ta'ala afara'aytum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu az-zalimun. Kaliankah yang menumbuhkan ataukah kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lihatlah kepada makanan kalian. Ya, hampir setiap hari kita makan, ya kan? Setiap hari kita makan, bahkan lebih dari 2 kali, 3 kali, mungkin ada yang 4 kali. Lihat, kata Allah, falyanzuril insanu ila ta'amih. Lihat itu. Maka subhanallah, kalau kita lihat kisah para salafus saleh kita dapat makanan itu mereka ya bukan riang gembira seperti kita dihadapkan kepada hidangan lezat, tapi mereka itu menangis bila mana terkadang dihadapkan kepada makanan lezat. Apa sebab? Karena bila mana aku makan makanan ini,
menghasilkan ketaatan kepada Allah, maka ini hisabnya berat. Nah, jadi itu betul-betul bayangkan. Kalau enggak kan, kalau kita gembiranya masya Allah, enggak terkorang selek itu kan. Makan habis kan, bahkan sudah itu tidur tak ingat sholatnya. Alhamdulillah. Maka Allah suruh kita melihat makanan agar kita sadar. Lalu kemudian Allah katakan anna sababnal ma'a sabba. Kami turunkan hujan. Kami berikan kepada kalian hujan yang lebat. Ya, dialah Allah tabaraka wa taala yang kemudian yakni minas sahab thumma syaqaqnal arda syaqqa. Agar kita tahu juga. Nah, coba lihat kemarin kan ketika kebakaran di mana kamar kiri dulu ya, masya Allah ramainya orang nak mematikannya. Jika Allah Subhanahu Wa Taala ya turunkan hujan ya, alhamdulillah. Dulu di musim asap, ya kan di tempat kita dibuatkan hujan buatan, tak sedikit uang yang habis. Tapi ketika Allah berikan gratis, ya tak ada orang yang bersyukur dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Anna sababnal ma'a sabba, akan turunkan hujan yang lebat dari langit. Begitulah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Thumma syaqaqnal arda syaqqa. Setelah itu, setelah turun air hujan tersebut apa? Ya, tatashaqqaqu bin nabat. Maka tumbuhlah biji-bijian, ya kan? Makanan hewan-hewan ternak yang selama ini kehausan sudah bisa minum. Tumbuh-tumbuhan, ya semua pertanian kita sudah mulai menguning, ya. Tapi setelah hujan turun, maka nampak segar dan hijau kembali. Begitulah Allah tumbuhkan semuanya. Ai fil ardi fa ambatna fiha ai fil ardi habba, ya, seperti ya, padi, jagung, ya, gandum, Allah tumbuhkan semua itu. Sebabkan air hujan yang Allah turunkan. Maka ikhwafillah rahimakumullah, ini semua wajib untuk kita syukuri, ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi. Nah, setelah itu bukan hanya biji-bijian, wa inaba wa qadba. Inab Allah tumbuhkan anggur, qadba adalah sayur-sayuran. Ya, muncul berbagai macam jenis sayuran di pasar. Banyak macamnya sayuran, masya Allah tabarakallah. Itu nikmat semua. Wa zaituna wa nakhla, zaitun dan kurma Allah tumbuhkan, Allah berikan makanan ini. Nah, cobalah kita lihat ya khawfillah, ini semua adalah dari Khalik, dari Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Tidak ada satu yang mampu melakukan itu kecuali Dia. Allah suruh kita dalam pendekatan menumbuhkan keimanan dengan melihat apa yang kita alami hari-hari, ya. Wa hadaiqa qulba, kemudian kebun-kebun yang indah, ya, kebun-kebun yang indah, cantik, rindang, lebat. Wa fakihatan wa abba, kemudian buah-buahan dan rumputan. Mata'an lakum wa li'an'amikum, nah sebuah kesenangan untukmu dan hewan-hewan ternakmu. Itu semuanya dari Allah. Ya, setelah Allah menceritakan tentang asal usul kita, kemudian nikmat yang Allah berikan kepada kita, lalu kemudian Allah mengingatkan kita agar kita berhati-hati hidup di dunia ini. Kenapa? Fa idza ja'atis sakhah, kalau sudah tiba hari kiamat. As-sakhah nama daripada nama-nama hari kiamat. As-sakhah ikhwafillah, as-sayhal azimah, suara yang keras, suara yang keras. Tasukhul al-udhun, dia akan memekakkan telinga, suara yang kencang. Itulah sakhah. Wa hadha huwa yaumul qiyamah. Nama lain daripada yaumul kiamat adalah as-sakhah. Bila mana datang as-sakhah kata Allah, maka lihat segala ikatan sosial terputus di hari itu. Terputus. Yang kita katakan orang yang paling kita cintai hidup di dunia ini, kata istrinya, kita hidup sehidup semati.
Nah, mungkin sebuah kalimat yang menunjukkan komitmen cinta, tapi itu tidaklah sepenuhnya benar, ya kan? Mana ada orang kalau suami meninggal mau ikut sekalian, enggak? Dululah ya, kan? Nah, ikhwafillah rahimakumullah. Apa Allah katakan ya? Yang pertama, hubungan erat secara sosial di dunia ini akan terputus. Allah gambarkan pada hari yang dahsyat ini, khudal kiram, yauma yafirrul mar'u min akhi. Ya Allah, bayangkan itu ya, dimulai oleh Allah tabaraka wa ta'ala dari saudara, min akhihi syaqiqihi au li abihi au ummihi. Kata akhi di sini, seseorang akan lari dari pertama dari saudara kandung atau dari saudara seayahnya atau dari saudara. Tidak lagi bisa kita minta tolong dari saudara kita, bahkan kita lari. Al-firar itu lari. Al-firar min az-zahf itu kata Nabi SAW, lari dari medan pertempuran termasuk dosa besar. Al-firar. Nah, hari itu kok bisa orang lari dari saudaranya? Karena hari itu sangat dahsyat. Hari itu hari pertanggungjawaban. Tidak mau nanti dosa orang saudaranya itu ditimpakan kepadanya. Karena dia merasa kebaikan saya belum cukup untuk menyelamatkan saya, ya kan? Saya nggak sanggup. Kebaikan saya belum tentu cukup untuk bisa menyelamatkan saya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tak mau dia saudara itu akan membebankan dosa dia ke dia, enggak mau. Subhanallah. Bukan hanya saudara, tapi orang yang paling kita cintai sekalipun, wa ummihi wa abihi. Orang yang paling kita cintai kan di dunia ini, manusia, selain baginda kita alaihi salatu wassalam, siapa? Orang tua kita, ibu dan bapak kita. Itulah orang yang paling kita cintai, yang paling kita sayangi setelah baginda kita alaihi salatu wassalam, ya. Karena cinta kita kepada manusia tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kata Nabi, ya, salasun man kunna fi wajada halawatul iman. Bila mana ada tiga hal ini dalam diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Ya. Jadi di antaranya apa? Menjadikan Allah dan Rasul di atas segala-galanya. Kalau ada urusan itu berbenturan dengan aturan Allah, kita mundur. Kita mundur. Dalam konsep mencari rezeki, Allah tak ridha dalam cara itu. Mundur walaupun apa? Banyak keuntungannya. Tapi itu jangan dikira mudah. Tidak semua orang sanggup. Illa man rahimallah. Contohlah orang-orang yang hidup dalam transaksi ribawi. Orang kalau sudah sampai puncak pada level pimpinan, itu banyak bonusnya. Jaminan-jaminan dunia banyak, mulai dari jaminan apa? Kesehatan, jaminan apa lagi? Hari tua kok sampai kan? Nah, kemudian jaminan apa lagi? Liburan, kesehatan anak, pendidikan anak, semua. Fasilitas, kendaraan dikasih, ya kan? Semuanya. Mendapatkan fasilitas itu bukan hal yang mudah. Ditambah lagi tabiat manusia cinta kepada harta. Tidak mudah ya untuk meninggalkan itu. Tapi bila mana Allah berikan kepadanya mudah untuk meninggalkan itu, maka itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Maka disinilah Allah katakan wa ummihi wa abihi. Al-ab wal al-mubashir, bapak ibu kandung langsung. Jangan dikira itu bapak sambung, enggak, bapak kandungnya. Di hari kiamat kelak
dia lari dari ayah kandungnya dan dari ibu kandungnya. Sebutan ini naik ke atas dia levelnya, berarti wal ajdad kadzalik. Yang level yang paling tertinggi setelah orang tua kita siapa? Kakek nenek kan? Kita pun lari dari mereka. Tidak mau beban kakek nenek itu akan ditimpakan kepadanya. Tidak ada orang yang paling kita cintai dari orang tua kita. Ya, tapi hari itu, ya hubungan sosial itu, hubungan ikatan sosial itu terputus. Ikatan kita yang paling kuat dengan orang tua kita, kita pun tidak mau tersambung di hari itu, lari kita. Wal jaddad yafirru min haula'i kullihim. Semuanya dari kakek dan nenek lari, dari ayah dan bunda lari. Nah, ada lagi unsur yang lain yang memang kita cintai di dunia ini, ada, adalah wasahibatihi wa bani. Sahibah itu artinya apa? Istri. Sahib di sini sebutkan kata teman. Teman hidup kita ya istri kita. Teman hidup kita ya keluarga kita, pasangan kita, ya, anak kita. Itulah orang yang memang harus kita jaga. Nah, hari itu istrinya lari dari suami, suami pun lari dari istrinya. Wa sahibatihi wa bani. Ternyata bukan hanya istri dan anak, bukan hanya istrinya pasangan, tapi juga nanti anak yang menjadi buah hatinya, yang menjadi ya kecintaannya. Wa hum aqrabun nas ilaihi wa ahabbin nas ilaihi. Orang yang paling dia cintai dan orang yang paling dekat dengan dia adalah istri dan anak-anaknya. Wa yafirru min haula'i kulli. Semua lari dari pasangannya. Ini menunjukkan satu pelajaran betapa dahsyatnya hari kiamat itu. Ya. Di dunia kita tidak bisa. Di dunia kita masih ada keterikatan kencang sekali, kuat sekali ikatan kita. Ya. Ini orang-orang circle yang terdekat dengan kita disebutkan oleh Allah agar kita tahu bahwa hari itu sangat dahsyat. Lingkaran keluarga kita semua disebut. Mulai dari siapa? Mulai dari saudara kandung, dari ibu bapak, kemudian anak keturunan kita, kakek nenek, semua itu kita lari dari semua itu. Apa sebabnya? Ikhwan fillah, likulli imri'in minhum yauma izin sya'nui yughni. Ya Allah, ternyata ini sebabnya. Qala ahlul ilmi yafirru minhum li'alla yutalibuhu bima farada bihi fi haqqihim min adabin wa ghairi. Agar di hari itu istri tidak menuntut kepada suami bila mana suaminya lalai. Bayangkan, istri lari, suami lari dari istri, istri pun lari dari suami. Barangkali dia berpikir banyak hak suaminya tidak terpenuhi sama dia, akan menjadi beban nanti kepadanya. Boleh sembunyi-sembunyilah, tapi tidak bisa memang hari itu masing-masing akan dihisab Allah Subhanahu wa taala. Lianna kulla wahidin fi dzalika al-yawm la yuhib abadan ayakuna lahu ahad yutalibu bi syai'in. Hari itu tak ada orang yang ingin ada orang lain yang menuntut dia. Makanya lari, Bang. Kenapa lari? Dari orang-orang yang disebutkan tadi di keluarga, lingkaran keluarga tadi, karena tak satu pun ada orang yang ingin dituntut oleh orang lain. Tak mau, karena merasa hari itu dahsyat. As-sakha, berada pada hari yang mana suaranya sangat menyakitkan telinga, suaranya kencang kuat, dan itu adalah hari kiamat. Dan hari itu manusia masing-masing ya ingin menyelamatkan dirinya. Kita tahu hadis syafaat yang panjang, memang semua manusia dalam penantian. Allah belum putuskan itu. Penantian yang panjang lebih dari 50 tahun ya, 5.000 tahun ya, manusia menunggu. Tapi kemudian datang Nabi Adam mengatakan nafsi sanggup dengannya.
Seorang dia lagi. Adam nggak sanggup, dia pernah merasa salah. Datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh pun mengatakan perkataan yang sama dengan Adam alaihissalam. Nafsi, nafsi. Nabi Musa, Nabi Isa, semua mengatakan perkataan sama, tidak sanggup. Nafsi, nafsi. Baru datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru Muhammad memberanikan diri, sujud panjang kepada Allah, memuji Allah setinggi-tinggi pujian yang belum pernah sebelumnya Nabi Muhammad memuji Allah. Lalu dikatakan kepadanya, Muhammad, sal tu'ta wasfa'atu syafa'. Minta pasti kamu diberi, mintalah syafaat kamu akan diberikan syafaat. Ayat ikhwan kiram Allah, hari itu manusia sibuk dengan urusannya, tidak sibuk dengan urusan orang lain. Kalau sibuk dengan urusan orang lain itu di dunia, ya kan? Menilai uangnya kok aja orangnya bulan, ya subhanallah. Tapi hari itu manusia masing-masing akan sibuk dengan urusannya. Allahumma musta'an. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang Allah jaga kita dan Allah selamatkan kita. Azan, baik, dengarkan azan sudah. Pakai ini, Pak? Enggak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
Rahimakumullah. Kita lanjutkan bahwa sebab manusia di hari itu lari dari saudaranya, dari orang tuanya, dari keluarganya adalah disebabkan kullu insan mustaghilun bi nafsihi la yanzuru ila ghairi. Manusia hari itu akan sibuk melihat kepada dirinya dan tidak akan sibuk kepada orang lain. Walihada qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tusharuna yawmal qiyamati hufatan uratan ghurla. Inilah kondisi kita dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan hufatan, tidak punya alas kaki. Di dunia boleh kita punya sepatu bermerek, punya sendal yang bermerek, tapi di hari itu berbangkit dalam tidak punya beralas kaki. Uratan, tak punya pakaian. Di dunia kita boleh beli baju yang bermerek, yang mahal, yang sedang, yang murah, tapi hari itu semua akan ditanggalkan. Tidak ada punya apa-apa. Ghurla seperti bayi yang baru terlahir. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, ar-rijalu wan nisa yanzuru ba'duhum ila ba'd. Ya Rasulullah, manusia laki-laki perempuan hari itu saling melihat satu sama lain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amru a'zam min ay yanzura ba'dhum ila ba'd. Hari itu sangat dahsyat. Hari itu sangat luar biasa dari sekadar orang melihat orang yang di sekitarnya, tidak terpikir sedikit pun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajar Aisyah bertanya, karena Nabi mengatakan tak ada pakaian, aurat terbuka. Aurat terbuka, tak punya alas kaki, tak ya seperti bayi yang belum dilahir. Tapi kata Rasulullah, tak akan ada orang berpikir melihat mana kawan SMA dulu, tak percaya. Mana tetangga dulu, tak akan ada itu, karena perkaranya sangat dahsyat. Lalu kemudian thumma qassama Allahu an-nasa fi dzalika al-yawm ila qismaini. Allah bagi manusia di hari itu kepada dua bagian, dua golongan. Yang pertama, wujuhu yawma idzin musfirah. Hari itu ada wajah yang berseri-seri ceria. Semoga Allah masukkan kita di hari itu. Amin. Musfira minal isfar huwa al-wuduh, li'annaha wujuhul mu'minin tusfir amma fi qulubihim minas sururi wal insyirah. Wajah orang beriman itu berseri-seri. Kenapa? Karena terpancar dari hati yang riang dan gembira. Orang beriman bahagia hari itu karena dia punya bekal yang dibawa menuju Khalifnya. Bahagianya orang itu. Allah katakan dalam firman-Nya ini, ya, dhahikatum mustabsyirah, ketawa lagi gembira. Bayangkan
Luar biasa beriman. Jadi yang gembira di hari itu. Ya'ni mutabassim, dalam keadaan dia tersenyum. Wa hadza min kamali surur. Kebahagiaan yang paling sempurna itu orang tersenyum. Setelah itu adalah qad busyirat bil khair. Dia mendapatkan kabar gembira dengan kebaikan yang telah ia lakukan di dunia. Li'anna tatalaqahul malaika bil busyra. Malaikat akan katakan kepada mereka, salamun alaikum. Salamun alaikum. Keselamatanlah kepada kalian. Salamun alaikum bima sabartum, atas kesabaran kalian di dunia dulu. Kalian salat, kalian ngaji, kalian belajar, kalian puasa, kalian mendidik anak-anak kalian kepada iman kepada Allah, ya, menahan hawa nafsu, tidak mengambil dari sumber rezeki yang haram. Kita tahu, tapi kesabaran kita, ya, tidak membuat kita melakukan perbuatan yang diharamkan Allah SWT. Salamun alaikum, kata para malaikat. Keselamatanlah atas kalian. Kehidupan yang hakiki dan abadi. La hayata, la mauta ba'da hadha. Makanya subhanallah, dari kiamat kelak, setelah semua orang masuk surga, masuk neraka, Allah jadikan al-maut, kematian itu seperti binatang. Lalu Allah sembelih binatang itu. Allah akan berkata, la mauta ba'da hadha. Tidak akan ada kematian setelah. Allahu akbar. Maka itu khafillah Nabi kita alaihi salatu wassalam, di saat dia melewati kuburan, maka dia berkata kepada para sahabat, limithli hadha fa'iddu. Untuk kondisi seperti ini, kata Rasulullah, persiapkan diri kalian. Limithli hadza fa'iddu. Untuk kejadian yang seperti ini persiapkan diri kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala termasuk menjadikan kita orang termasuk mempersiapkan diri di dalam berbekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah. Nah, inilah kelompok yang pertama. Ya. Kelompok yang kedua, wujuhu yawma izin 'alaiha ghabara. Apa itu ghabara? Wajah hari itu ada yang tertutup oleh ghubar, debu. Wajah dia tidak ada kelihatan. Wajahnya berdebu. Tarhaquha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajara. Siapa mereka ini yang tertutup debu pada hari kiamat itu? Kal ghubar li'anna dhamimatun qabiha. Kok wajahnya tertutup debu? Karena hina dia. Karena dia hina. Gelap lagi, sudah tertutup debu, maka kemudian gelap, zulmah, qatarah. Maka Allah katakan, orang itu siapa? Ulaika humul kafaratul fajar. Orang kafir, secantik apapun di dunia, segagah apapun dia di dunia, kalau dia tidak bertobat dan beriman kepada Allah menjelang kematian, sudah. Hari ini banyak model-model skincare yang membuat dia lembut wajahnya, hari itu tak ada gunanya lagi. Banyak ya perawatan-perawatan yang dibuat di dunia ini, wajahnya seakan masih anak muda walaupun sudah berumur, karena banyak uang untuk perawatan wajah. Tapi wajah hari itu ghabar, alaiha ghabar, tertutup debu, bahkan ya gelap yang tidak memiliki sedikit cahaya pada wajahnya. Ternyata siapa mereka, ikhwatul kiram? Orang-orang kafir, alladzina jama'u bainal kufri wal fujur, yang menggabungkan antara dua. Pertama kekafiran, yang kedua adalah dosa. Maka subhanallah, hari itu ya, di saat manusia telah meninggal dunia, maka tidak ada lagi. Semua akan ditanggalkan darinya, semua akan dilepaskan, dan bahkan nama kita pun telah diganti. Tidak ada orang nyebut nama kita langsung.
Ketika ada sahabatnya datang, mana jenazahnya? Iya kan? Padahal namanya sudah ada. Hal yang pertama yang akan hilang dari dia ketika meninggal dunia adalah nama. Mana jenazahnya? Oh, di tengah rumah dia masuk. Lihat jenazahnya. Minggir Pak, ada tamu sahabatnya, lihat jenazah fulan. Nah, setelah dimandikan, dikafani, maka kemudian disalatkan. Kita salatkan jenazah ini, kita salatkan mayit ini. Setelah disalatkan, maka akan diantarkan ke kuburan. Ya, kemudian di kuburan mana kuburannya? Itulah tempat sementara sebelum tempat yang hakiki di dalam surga ataupun nerakanya. Waliyadzubillah. Maka banyak sekali yang hilang dalam kehidupan kita apabila telah meninggal dunia. Ya, semua pekerjaannya akan digantikan orang, ya kan? Harta yang dia kumpulkan akan menjadi halal, jatuh kepada ahli warisnya. Bahkan rumahnya pun ditempati orang, bukan hanya rumah, tapi orang rumah, kalau bahasa sebutannya, istrinya pun dinikahi oleh orang. Apa yang kekal bersama kita adalah amal kita, ya, kebaikan yang telah kita lakukan. Lalu kenapa kita tidak berpikir untuk itu? Ya, semua akan ditanggalkan, semua akan ditanggalkan dari kita, mulai dari harta benda sampai ke nama kita, ya, nama ditanggalkan, tidak disebut lagi nama, tapi disebut dengan jenazah. Allahu musta'an. Maka nas'alullah tabaraka wa ta'ala al-afiyah, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah berikan kepada kita, ya, kemaafan, ya, wa nas'alullah tabaraka wa ta'ala, ya, al-afwa wal afiyata fid dini wad dunya. Allah berikan pemaafan, ya, dan kesehatan dalam segala urusan kita, ya, lancar, badan kita sehat, bisa kita ibadah, bisa kita melaksanakan ketaatan. Ya, bersyukurlah ikhwan, syukur sekali kita bisa duduk di majelis seperti ini, ya, dan ini mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kita bersama, dan bisa jadi ini adalah menjadi sebab gugurnya dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, dan Allah kemudian berikan, ya, keberkahan yang berlimpah kepada keluarga kita. Karena keberkahan itu muncul dari iman dan takwa. Keberkahan itu munculnya sebabnya iman dan takwa. Allah katakan, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat. Bukan barakah, barakat, keberkahan. Iman dan takwa itu menjadi kunci utama. Kalau ingin hidupnya berkah, keluarganya berkah, dirinya berkah, hartanya berkah, semua berkah, maka kunci utamanya adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa nas'alullah tabaraka wa taala ayja'alana, ya, Allah jadikan kita mimman wujuhum musfirah, orang-orang yang wajahnya berseri-seri, ya, dhahikatum mustabsyirah, senyum dan gembira. Innahu jawadun karim, illa Allah Subhanahu wa taala yang maha dermawan, yang maha mulia untuk memberikan itu kepada kita semuanya. Maka ikhwafillah rahimakumullah, ini adalah peringatan untuk kita dan pelajaran, ya, bahwa dunia ini akan berakhir dan kita akan meninggalkannya. Maka dunia tidak akan bersedih dengan kepergian kita, tidak. Ekonomi akan terus berjalan, ya kan? Pekerjaan orang akan terus, ya, bergulir. Bahkan kita yang bekerja akan digantikan oleh orang. Kalau dia dewan mungkin di PAW, tidak ada, naik orang setelahnya, ya. Bahkan dikatakan lebih untung antum, ya, katanya kan, ya, meninggalnya antum naik, ya, subhanallah. Semua akan hilang dari kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, yatba'ul mayyit thalathatun, yang mengikuti kita, yang mengantar kita di tiga hal, ya. Fayati ithnani wa yabqa wahid, akan kembali ke rumah dua dan akan bersama kita satu. Dua yang kembali, yang pertama adalah keluarga. Semua anak bini,
ya kemudian cucu, cicit, sahabat dekat dan jauh, mungkin teman-teman, semuanya sudah akan balik meninggalkan kita. Setelah dipadat tanah, ya setelah ditimbun dipadatkan lagi. Ya, bahkan berlomba-lomba nginjak agar supaya apa? Padat. Ya subhanallah. Nah yang kedua adalah harta. Mobil yang dikumpulkan 5-10 biji semua dipakai. Ya, yang di showroom dikeluarkan semuanya. Ambil yang di showroom semuanya, bawa ke rumah agar semua karib kerabat bisa mengantarkannya. Bisa mengantarkannya. Bahkan kalau belum cukup, telepon keluarga yang jauh, bawa mobil nanti biar semua orang bisa mengantarkan ya jenazahnya. Kan disebut jenazahnya lagi. Maka semua akan berangkat dan semua akan kembali. Harta dan keluarga akan ya kembali, dan yang akan kekal hanya satu, amal solehnya, keimanannya. Ya semua itulah yang akan bisa menemani kita. Semoga kita kembali dengan punya bekal yang cukup, ya bekal yang memang benar-benar diterima Allah Subhanahu Wa Taala, bekal yang bisa kita banggakan nanti di hadapannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa mengukir bekal-bekal kita dalam hidup ini. Ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita, karena banyak keinginan terkadang taufik tidak dapat. Ya kita diberi taufik oleh Allah dan kita bisa berbekal di dalam kehidupan ini. Wallahu taala alam. Demikian pembahasan kita. Insyaallah pekan atau pertemuan berikutnya kita masuk surat At-Takwir. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara